Halo Gadgetiers, kalau kalian udah sering nonton video kami, kalian pasti tahu kalau kami beli handphone Huawei, walaupun dari sananya nggak ada GMS-nya, pasti gue installin GMS unofficially. Karena memang ya gue dan Kumar juga ketergantungan sama services dari Google. Problem ya, cara-cara unofficial itu ribet, terus juga belum tentu berhasil langsung. Mesti coba berkali-kali, dan kalaupun sudah berhasil masih sering ada problem dengan notifikasi. Kayak misalnya Twitter notifikasi nggak masuk, Gmail juga nggak masuk notifikasinya, banyak deh pokoknya problemnya. Gue juga baca-baca di forum-forum bahwa setelah firmware terbaru, firmware bulan Agustus keluar, metode-metode yang kalian sering nonton di YouTube bagaimana untuk menginstall GMS di handphone Huawei terbaru, itu sudah tidak bisa digunakan lagi karena si aplikasi G ungunya itu tuh udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, bulan lalu gue lagi baca-baca Reddit dan gue menemukan sebuah solusi yang menurut gue paling pas. Ya, pribadi. Menurut gue pribadi adalah yang paling pas untuk bisa tetap memakai handphone Huawei dan masih bisa memakai services dari Google. Gimana caranya? Nonton videonya sampai habis. Untuk memperagakan solusi ini gue pakai Huawei P40 biasa. Jangan khawatir, solusi ini juga bisa berhasil di handphone Huawei atau Honor lainnya ya. Ada 3 hal yang harus diinstal di sini. Yang pertama adalah MicroG, habis itu ada Aurora Store, dan yang terakhir adalah Vmos Pro. Penjelasan singkatnya, MicroG kita gunakan untuk mengenable Google Cloud Messaging. Jadi kalau ada aplikasi yang memakai protokol itu untuk mengirimkan push message, jadi bisa. Sebagai contoh, Twitter. Twitter menggunakan Google Cloud Messaging. Ketika kita dapat message, itu nggak akan muncul push notification-nya. Setelah kita nyalain Google Cloud Messaging di MicroG, jadi bisa notifikasi langsung masuk secara instan. Aurora Store digunakan sebagai alternatif Play Store yang menurut gue tampilannya mirip banget sama Play Store. Jadi kalau gue nggak bisa nemuin sebuah app di App Gallery, ya gue langsung buka Aurora Store untuk nyari app tersebut. Nah, yang terakhir adalah Vmos Pro. Vmos Pro ini adalah virtual machine. Konsepnya adalah menginstall Android di dalam Android dan di running secara virtual. Dan spesialnya Android kedua ini ada GMS dan Google Play Store-nya. Jadi kalau semua aplikasi yang nggak bisa kalian jalankan walaupun sudah pakai MicroG dan Aurora Store, pasti bisa dijalankan di virtual machine ini. Dan itu termasuk apps-apps proprietary dari Google, kayak misalnya Gmail, Google Photos, Google Drive, dan lain-lain. Oke, cukup penjelasannya, kita langsung mulai aja tutorialnya. Sebelum mulai, gue reset dulu deh, biar fresh aja dari nol. Kalau udah kelar factory resetnya, pertama buka microG.org/download.html. Ada 4 hal yang mesti di-download di sini. Yang pertama adalah Services Core, terus juga ada Services Framework Proxy, lalu Store dalam kurung Fake Store Release, dan yang terakhir Droid Guard Helper. Ini semua habis di-download, di-install aja, tapi jangan ada yang dibuka. Sebelum buka aplikasinya, pertama kita ke settings dulu, lalu cari apps, lalu klik apps lagi, lalu cari MicroG yang Services Core. Lalu klik permissions. Nah, di sini kan ada 4 permission. Kita allow semuanya. Kalau udah, balik ke home, terus cari aplikasi MicroG settings yang sudah terinstall. Di paling atas ada opsi self-check, diklik aja lalu scroll ke paling bawah, klik battery optimizations ignored, lalu allow. Balik ke halaman utama, kita klik baris kedua, accounts. Nah, disinilah kalian menambahkan akun Google kalian. Kalau mau nambah akun Google lebih dari 1, harus dilakukan sekarang loh ya, nanti nggak bisa lagi. Balik ke halaman utama, di bawah accounts kan ada 3 tuh, Google Device Registration, Google Cloud Messaging, dan Google Safety Net. Klik satu-satu, nyalain semuanya. Kalau udah, kita restart dulu handphonenya. Setelah di restart, buka lagi MicroG settingsnya dan cek Google Cloud Messaging. Kalau statusnya masih connected, berarti kita sukses. Tapi kalau tulisannya disconnected, ada step selanjutnya yang harus kalian lakukan dan udah gue tulis di deskripsi. Gampang kok.
Supaya pasti kita double check lagi ya. Yap, notifikasi masuk. Next, kita download Aurora Store di auroraoss.com. Download aplikasinya lalu install aja. Kasih semua permission yang dia minta, lalu pas di bagian login kalian sebenarnya punya dua pilihan di sini, antara login dengan Google account kalian atau pakai account bodong. Sebenarnya ada resikonya kalau kita login pakai account Google asli kita, karena terms and conditions Google memungkinkan Google untuk nge-ban account kita kalau kita menggunakan Play Store dengan cara-cara yang unofficial. Tapi sampai sekarang gue belum pernah denger di forum-forum atau dimanapun ada orang yang kena ban. Setelah itu ya udah, silahkan download aplikasi kesayangan kalian. App terakhir yang perlu diinstal adalah Vimos Pro. Kunjungi aja vimos.com dan download Vimos yang Pro. Jalanin aplikasinya, authorize semua permission yang dia minta. Pilih aja yang ketiga, karena ini akan menginstal Android 7,1 yang standar tanpa root. Paling kompatibel dengan Google Apps yang nanti kita butuhkan. Setelah selesai download, dia akan otomatis menginstal OS-nya. Nah, ini dia nih tampilannya. Seperti layaknya Android biasa. Hal pertama yang kita lakukan, buka Google Play Store lalu sign in dengan account kita. Setelah itu ya udah, silahkan download aplikasi-aplikasi yang tadinya nggak bisa, seperti Gmail, Google Drive, Google Photos, YouTube, dan lain-lain. Termasuk dalam aplikasi yang gue install di sini adalah Gojek yang tadinya nggak bisa kalau kita jalanin tanpa GMS. Kekurangan dari Vimos Pro karena sifatnya virtual machine dan memiliki sistem terpisah dari OS utama HP-nya, notif yang ditampilkan di Vimos Pro tidak kelihatan di notification tray OS utama. Tapi untungnya masih ada notification sound yang bunyi, alerting kita untuk cek ke dalam Vimos. Ada satu tips tambahan nih guys, ada yang pernah nanya gimana cara pindahin konteks yang tersimpan di Google account supaya bisa masuk ke konteks di handphone Huawei. Caranya kunjungi www.google.com/contacts. Lalu kalian scroll ke paling bawah di menu sebelah kiri dan pilih export. Ada 3 pilihan, pilih yang export to iOS. Selesai download VCF-nya, buka app konteks yang masih kosong. Pilih import konteks dari phone storage, akan langsung terdeteksi file konteks yang barusan kita download. Contreng dan oke. Voila, konteks Google kalian udah dipindahkan. Oke, gimana menurut kalian? Apakah itu solusi yang tepat untuk bisa tetap memakai Google di handphone Huawei? Kalau buat gue sih iya, karena caranya tuh cukup gampang. Terus juga kedua, sepertinya sih tidak akan terkekang oleh waktu gitu ya. Mau update firmware gimana pun juga tetap masih bisa dipakai cara ini. Sekali lagi gue mau menegaskan di sini bahwa gue tidak merekomendasikan cara ini untuk terutama untuk kalian yang nggak hobi ngoprek gitu ya, nggak hobi ngoprek atau memang pengetahuan kalian tentang handphone itu cukup awam, lu mendingan jangan. Tapi kalau kalian memang pengen banget pakai handphone Huawei saat-saat ini, cara tadi merupakan solusi yang menurut gue pribadi cukup bagus. As always, kalau kalian suka dengan video ini boleh klik like, share, and subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya soal metode yang tadi, boleh drop komen di bawah dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys.